Oke, ini materi LMS. Silahkan dilihat ya sebagai bahan, meskipun Anda bisa cari dari sumber-sumber yang lain ya, tapi kira-kira arah panduannya seperti ini. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke listrik dan magnet. Nah, kalau kita lihat nih di bahan, ya ini adalah materi listrik dan magnet. Nah, ini juga saya pikir harusnya review juga ya, review. Nah, pasti Anda sudah pelajari di fisika ya. Oke, mungkin saya review saja. Ya, jadi secara garis besar ya, jadi di sini kemarin sudah saya rangkum ya, bahwa gejala listrik dan magnet ya, elektromagnetik ya, ini ada elektrik dan magnetik gitu ya. Ya, jadi di sini ada gejala elektris atau listrik, kemudian magnetis atau magnet. Untuk listrik, ya, jadi di sini sumbernya, ya, sumber ada listrik, sumbernya itu ada dua, ya. Sumbernya ada dari muatan listrik, ya, kemudian dari medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, seperti itu. Ya, jadi listrik itu asalnya dari mana? Asalnya dari pasti ada muatan listrik. Ya, kalau tidak ada muatan listrik, berarti kemungkinan kedua adalah ada medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, di magnet, ya, magnet itu ya sumbernya juga ada dua nanti ya. Ya, jadi di sini bisa dari arus listrik yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi arus listrik bisa juga dari medan listrik yang berubah terhadap waktu. Ya, bisa satu lagi itu sebenarnya tapi nggak dibahas di sini, yaitu dari sumber magnet, ya, magnet statis ya. Ya, jadi di sini. Jadi ini secara umum seperti ini. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk gejala listrik ini nanti dirangkum dalam dua persamaan Maxwell. Ya, untuk magnet juga ya di sini dua persamaan Maxwell. Nah, untuk listrik ya, karena di sini sumbernya ada muatan listrik ya. Jadi kita mengenal ada muatan positif, ada muatan negatif gitu ya.
Ya, jadi muatan negatif ini contohnya elektron. Nah, satuannya itu dalam kulom ya. Karena yang menemukan muatan listrik yang pertama kali punya ide tentang muatan listrik itu adalah Coulomb. Jadi Coulomb ini kira-kira lahir 1736 ya. Jadi kira-kira 300 tahun yang lalu. Ya, muatan elektron ini kira-kira 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ya, 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb. Oke, jadi semua bahan ya itu ada yang muatannya netral, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, gitu ya. Itu biasanya dilihat dari teori atom, ya. Jadi semua dari struktur atom itu bisa dilihat bahwa semua bahan ya itu terdiri atas struktur atom, gitu ya. Nah, di situ ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, kalau elektron yang nanti kita akan sering bicarakan itu muatan yang sifatnya positif dan negatif. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau kita lihat dari sisi masanya ya ini sangat kecil sekali ya, kira-kira ini 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram gitu ya. Jadi ini sangat kecil sekali. Ya, kemudian halo, ada yang mau bertanya? Ada? Ya. Jadi di sini nanti satuannya adalah Coulomb. Ya, jadi satuannya adalah Coulomb. Nah, elektron itu berputar mengelilingi inti yang sifatnya positif, gitu ya. Nah, ini nanti kira-kira satuannya adalah pasti jauh lebih kecil dari 1 Coulomb. Ya. Pasti jauh lebih kecil dari 1 Coulomb. Oke, nah, jadi gejala listrik yang paling paling awal itu kita mulai dari melihat sebuah bahan itu terdiri atas struktur atom dan di situ ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini kalau ada dua muatan yang berdekatan, ya maka Coulomb itu menjelaskan bahwa akan ada gaya Coulomb, ya, gaya antar muatan, gitu ya. Gaya antar muatan yang dinyatakan dengan gaya Coulomb. Nah, yang dinyatakan dengan gaya Coulomb di sini, jadi misalnya ya, di sini ada muatan Q1, di sini ada muatan Q2. Ya, muatannya bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Nah, nanti untuk menjelaskan gaya Coulomb, kita pakai analisa vektor yang kemarin sekilas sudah kita bahas. Ya. Jadi di sini R1 itu adalah vektor posisi. Nah, ini penulisan simbolnya ya. Jadi ada buku yang pakai huruf tebal, ya. Ada buku yang pakai tanda vektor, gitu ya. Ya, jadi kita perlu ketelitian nantinya, ya. Kalau di sini F12 itu pakai huruf tebal itu menyatakan dia vektor. Kalau di sini ya F12 pakai tanda notasi tanda panah, gitu ya. Nah, F12 itu gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q1.
Ya, jadi gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q1. Nah, F21 itu adalah gaya Coulomb yang bekerja pada muatan 2 akibat muatan 1. Ya. Jadi F12 itu ya kita pakai kesepakatan ya. Supaya tidak bingung, ya F12 itu gaya Coulomb yang bekerja pada muatan 1 akibat muatan 2. Kalau F21 ya disebutkan di awal adalah 2, maka ini gaya yang bekerja pada muatan 2. 1 itu penyebabnya ya. Oke. Jadi nanti gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat muatan 2, ini F12 ya. Ini dinyatakan dengan suatu konstanta ya, ini 9 kali 10 pangkat minus 9. Q1, Q2 adalah besar muatan 1 dikali dengan besar muatan 2. Jadi gayanya sebanding dengan besarnya muatan. Ya, kalau muatannya besar, gayanya juga akan besar. Kemudian R1 minus R2 ya, itu menyatakan vektor posisi R1 dikurangi R2. Nah, kalau tanda mutlak, ya tanda ini adalah menyatakan besarnya. Ya, menyatakan besarnya. Ya. Jadi kalau di sini mulai 1, maka di sini juga mulainya dengan 1. Kalau di sini di bawahnya ini adalah F21, ya F21, ya berarti di sini R2 dikurangi R1. Nah, ini adalah vektor satuan ya. Jadi vektor dibagi dengan besarnya itu kan menyatakan vektor satuan. Ya, jadi ini mungkin pernah Anda pelajari di fisika ya. Jadi kita langsung ke contoh saja. Ya, misalnya contoh ya. Sebentar. Misalnya kita punya dua muatan Q1 dan Q2. Ya, kita punya muatan Q1 dan Q2. Katakanlah di sini besarnya kita ambil contoh supaya yang ada di buku. Oke, misalnya kita punya ya katakanlah kita punya Q1 ya besarnya katakanlah 20 mikrocoulomb. Ya, kemudian kita punya Q2 itu besarnya minus 300 mikrocoulomb. Q1 terletak di 012 misalnya ya. Berarti ini sistem koordinat kartesian ya. Ini satuannya meter katakanlah. Q2 itu di 200 gitu ya. Nah, tentukan besarnya ya F12 ya. F12 itu berarti gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat muatan 2 ya. Dan F21 gitu ya. F21 berarti gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat muatan 1. Nah, jadi sebagai gambaran misalnya kita gambar dulu. Ya. Jadi ingat bagaimana menamakan sumbu
Ya, jadi kalau misalkan saya kasih di sini sumbu X, ya, ke sini sumbu Y, ya, maka ke atas, ya, X diputar ke arah Y, hasilnya adalah ke arah sumbu Z. Nah, Q1 itu di 012, ya, berarti X-nya di 0, ya, kemudian Y-nya 1, Z-nya 2. Ya, berarti kira-kira ya ini adalah muatan Q1 ya. Ya, muatan Q1. Oke. 012. Kemudian Q2 itu 200 ya. Berarti X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya 0. Ya, 200 berarti di sini adalah Q2. Nah, kita disuruh menentukan F12. Ya. Jadi F12 itu adalah gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat muatan 2. Ya. Tadi rumusnya adalah suatu konstanta ya. Q1 kalikan Q2 ya. Kalau mulainya adalah kita melihat di 1, maka di sini adalah vektor posisi R1 ya dikurangi vektor posisi R2 kuadrat ya. Di sini adalah R1 minus R2 ya dibagi dengan besarnya R1 minus R2. Nah, ini sebenarnya vektor satuan ya. Vektor satuan itu adalah besar vektor, vektor itu dibagi dengan besarnya. Nah, K ini suatu konstanta. Ya, sebenarnya ini berasal dari ya suatu konstanta. Ini kalau besarnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 9. Ya, ya ini asalnya K ini sebenarnya adalah 1/36 pi ya kalikan epsilon 0 gitu ya. Nah, epsilon itu adalah permitivitas bahan gitu ya. Permitivitas bahan dalam hal ini diumpamakan dia udara atau ruang hampa ya. Cuma ini nanti kita bahas di belakang ya. Kita pakai angka ini 9 kali 10 pangkat minus 9 ini aja. Supaya nanti nggak bingung ada epsilon 0 ya. Epsilon 0 itu apa? Tapi saya jelaskan di sini ya, epsilon 0 itu ya di sini ada epsilon 0 itu adalah permitivitas udara atau ruang hampa. Ya, ini permitivitas ya, nanti kita jelaskan di belakang. Ya, jadi di sini kita pakai 9 kali 10 pangkat minus 9. Nah, tinggal kita masukkan saja ya. R1 itu vektor posisi ya. Jadi kalau koordinatnya adalah 0, 1, 2 ya, vektor posisi itu adalah vektor yang berawal dari titik asal atau titik koordinat 00 ini ke posisi di mana dia berada. Ya, jadi kalau saya ya, jadi dia berawal dari titik asal ya menuju ke ini harusnya lurus ya. Menuju ke titik di mana dia berada. Inilah R1. Ya, jadi R1 ya, itu berawal di 000 berakhir di 012. Nah, kita bisa melihat vektor posisinya itu berarti kalau kita secara umum ya, kalau ini berasal dari titik 0, kemudian berakhir di titik, katakanlah di sini X1, Y1, Z1, maka vektor posisinya adalah X1X,
X1AX ya. Sekian satuan ke arah AX ya. Y1 satuan ke arah AY ya, ditambah dengan Z1 satuan ke arah AZ. Nah, jadi kalau di sini koordinatnya 0, 1, 2 ya berarti R1 ya. Ini vektor posisi. Ya, jadi di sini adalah 0AX ya, ditambah dengan 1 AY ya, hasilnya adalah ini AY ditambah dengan 2 AZ. Nah, begitu juga di R2 ya. Jadi R2 ya vektor posisi ya di posisi Q2 ini berarti dari sini ke sini. Ini adalah R2. R2 berarti ya 2AX tambah 0 AY tambah 0 AZ. Ya, berarti di sini adalah 2AX. Sehingga R1 minus R2 ya, R1 minus R2 ya berarti ini dikurangi ini ya, A. Jadi kalau kita punya dua vektor ya kita kurangin atau kita tambahin maka sama dengan penjumlahan komponen-komponennya. Ya, ini sekaligus mengulangi operasi vektor ya. Jadi kalau kita punya katakanlah A ya sama dengan XAX ya, X1AX ya, ditambah dengan Y1AY ya, ditambah dengan Z1AZ. Kemudian kita punya vektor B ya, di sini kita punya X2AX ditambah dengan Y2AY ya, ditambah dengan Z2AZ. Nah, di sini nanti ya kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan A ditambah atau dikurangi B ya, maka sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari komponen-komponennya. Ya, jadi di sini X1 apakah dia ditambah atau dikurangi ya dengan X2 arahnya AX ditambah ya Y1 ya, kalau ditambah juga nanti di sini juga ditambah Y1 ya plus minus ya, kalau dikurangi maka dia juga akan dikurangi Y ya ditambah Z1 ya, plus minus Z2 AZ. Nah, ini operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi di sini nanti R1 kurangi R2 ya, karena R1 itu 0AX dikurangi 2AY ya, 2AX berarti di sini adalah minus 2AX. Oke. Ya. AY dikurangi 0AY hasilnya adalah ya plus AY. 2AZ dikurangi 0AZ berarti ya 2AZ. Ya, bisa juga langsung dari sini ya. R1 kurangi 2 berarti 0 dikurangi 2 AX, 1 dikurangi 0 AY, 2 dikurangi 0 AZ. Ya, hasilnya adalah minus 2 AX ditambah AY ditambah 2 AZ. Oke. Nah, mencari besar vektor. Ya, berarti mencari besar vektor. Berarti ini mencari panjang diagonal. Jadi mencari besar vektor itu mencari panjang diagonal ya. Berarti di sini R1 kurangi R2 cari besarnya. Nah, kalau kita punya vektor seperti ini
maka kita bisa cari besar vektor A, ya, mencari panjang diagonal ya tinggal ini kalau sini X1, di sini Y1, di sini Z1, maka besar vektor A ya berarti X1 kuadrat ya ditambah dengan Y2 kuadrat ya ditambah dengan Z1 nih. Z1 kuadrat. Nah, jadi kalau kita mencari besar vektor, itu berarti mencari panjang vektornya. Ya, mencari panjang vektor, ya berarti mencari diagonalnya. Nah, sehingga kalau kita punya R1 minus R2, ya cari besarnya, ya berarti di sini akar ya minus 2 kuadrat, ya ditambah dengan 1 kuadrat, ya ditambah dengan 2 kuadrat. Ya, jadi besarnya adalah akar dari 4 tambah 1 tambah 4. Ya, berarti akar 9. Ya, berarti 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, sehingga nanti F12 tinggal Anda masukkan ya. Ya, berarti 9 kali 10 pangkat minus 9 ya. Q1-nya adalah 20 mikrokulom. 20 mikro berarti 10 pangkat minus 6 ya. Kalikan Q2 minus 300 kali 10 pangkat minus 6 ya. R1 dikurangi R2 ya. Ya, berarti besarnya R1 dikurangi R2 ya. Besarnya di sini 3 ya, berarti dikuadratkan. Ya, kemudian R1 minus R2 ya, berarti di sini adalah ini minus 2AX ya. Ditambah AY ya, ditambah dengan 2AZ. Ya, dibagi dengan yang ini besarnya adalah 3. Ya, jadi di sini nanti akan ada besar kemudian arah ya. Jadi ini F12 adalah sebuah vektor. Ada besar dan ada arah. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sorry, ini tadi pangkatnya ini positif ya, bukan negatif. Ini positif. Oke, jadi Anda tinggal hitung. Ini pangkatnya positif. Ya. Jadi di sini adalah 9, 9 bisa dicoret. Ya. Kemudian di sini 3 bisa dicoret. 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6 berarti 10 pangkat minus 12. 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat 9 berarti 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 di sini ada 0,3. Ya, berarti tinggal 0-0-nya hilang. Ya, berarti di sini ya ini dengan ini tadi bisa dicoret ya. Ini dengan ini. Oke. 20 ini ya, tinggal ada
Anda kalikan ini ya. 3 kuadrat, ya 9 tadi di sini, oke. Oke, tinggal Anda masukkan. Ya, tinggal Anda masukkan di sini ya. Jadi minus, di sini jadinya plus. Ya, kemudian di sini minus, ini minus. Oke, jadi ini hasilnya adalah ya, jadi hasilnya adalah 4AX ya, minus 2AY ya, kemudian minus 4AZ ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana F21? Nah, F21 tinggal dibalik ininya ya. Ya, dibalik. Kalau F21 berarti di sini R2 minus R1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti untuk yang F21 hanya arahnya doang ya Pak, yang berbeda Pak? Ya, jadi kalau kita cari di sini F21 ya itu kan sama dengan K ya, Q1, Q2 ya, cuma di sini R2 dikurangi R1. Nah, berarti kita cari R2 minus R1, bedanya dengan R1 kurangi R2. Ya, hanya ada, kita coba ya, R2 dikurangi R1. Ya, jadi di sini R2 dikurangi R1, R2 kurangi R1. Ya, berarti ini dikurangi ini. Nah, hasilnya adalah 2AX, ya, 0 dikurangi 1, berarti minus AY. Ya, 0 dikurangi 2, berarti minus 2AY, 2AZ, sorry. Berarti R2 minus R1 ya sama dengan minus R1 dikurangi R2 gitu ya. Ya, kalau ini minus kalikan R1 berarti minus R1, minus kalikan minus R2 berarti R2. Nah, R2 kurangi R1 berarti minus dari R1 kurangi R2. Sehingga F21 ya itu ya hasilnya akan sama dengan minus dari F12. Ya, besarnya sama, cuma arahnya yang berkebalikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sehingga kalau Anda nanti gambarkan, ya, jadi kalau misalkan di sini ya, ini muatan Q2, ya, di sini Q2, di sini Q1, karena ini muatannya yang satu ini positif, yang satu ini negatif,
maka arahnya nanti seolah-olah di sini ya, yang di muatan Q1 ini arahnya menuju Q2, yang Q2 arahnya menuju Q1. Ya, jadi di sini F21 itu menuju 1, kalau F12 menuju Q2. Nah, kalau kita perhatikan arahnya ya. Ya, sehingga di sini nanti kalau ini berbeda jenis, ya nanti akan tarik menarik. Ya, jadi di sini kalau berlawanan jenis, ya ini akan tarik menarik. Ya. Nah, kalau sama nanti arahnya ya kalau sama-sama katakanlah positif gitu ya. Ya, di sini F21 ya, ke sana juga F12. Ya, jadi kalau nanti sejenis ya ini tolak menolak. Ya. Jadi secara natur alam semesta ya kalau sejenis itu tolak menolak gitu ya. Kalau berbeda jenis tarik menarik gitu. Nah, berarti kalau sejenis saling tarik menarik ya itu berarti ada kelainan gitu ya. Karena naturnya ya seperti ini ya, di alam semesta juga seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini tentang gaya Coulomb. Kemudian ada yang disebut sebagai, tadi kalau terkait dengan gaya, ya itu ya, berikutnya adalah ada yang disebut sebagai intensitas medan listrik. Ya, jadi apa itu intensitas medan listrik? Ya, intensitas medan listrik itu adalah gaya yang bekerja pada muatan listrik ini dibagi dengan besarnya muatan. Ya, jadi namanya intensitas ya itu mengabaikan besarnya muatan pada muatan tersebut. Mengabaikan besarnya muatan pada muatan tersebut. Jadi tadi di sini kalau saya perbesar misalnya ya, di sini ada muatan katakanlah Q1. Ya, di sini ada muatan Q2. Ya, katakanlah positif. Ya, tadi di sini gaya pada muatan 1 adalah F12. Ya, gaya pada muatan 2 adalah F21. Nah, F12 itu adalah gaya yang bekerja pada muatan 1 ini akibat muatan 2. Ya, katakanlah ini arahnya dia akan karena sama-sama positif akan menjauhi. Ya, tolak menolak. Di sini juga akan menjauhi. Nah, jadi kalau kita perhatikan di muatan Q1 ya, besarnya gaya Coulomb ya, tadi kan besarnya gaya Coulomb itu kan K Q1 Q2 ya per R1 minus R2 ya kuadrat ya. Katakanlah di sini saya namakan AR12 ya karena ini adalah vektor satuan. Ya, AR12 ya ini adalah tadi vektor R1 dikurangi R2 ya dibagi dengan besarnya. Ya, vektor satuan ya. Nah, ya arah dari R12. Ya, vektor satuan
arah dari F12 ya. Ini saya boleh dikatakan seperti ini. Jadi besarnya F12 itu bergantung juga sama Q1. Nah, kalau saya ingin tahu berapa besar sih dampak dari muatan 2 saja tanpa saya memperhitungkan Q1 di titik ini, ya. Jadi saya mengabaikan faktor besarnya Q1 di sini. Nah, itu yang disebut sebagai intensitas medan di titik Q1. Ya, jadi di sini kita bicara kalau ini adalah gaya Coulomb, ya gaya Coulomb, ya. Kita bicara sekarang intensitas ya medan. Karena ini timbulkan medan muatan listrik, maka kita menyebutnya adalah intensitas medan listrik. Nah, disimbolkan sebagai E1, ya, intensitas muatan pada intensitas medan listrik pada muatan 1. Ya, jadi di sini kalau kita bicara di sini, ya pakai simbol yang sama saja ya. Berarti E12. Ya, ini sama dengan besarnya gaya Coulomb pada muatan 1 ya dibagi dengan muatan 1. Nah, ini kan hasilnya ya akan sama dengan ya K Q2 ya per R1 minus R2 ya AR12. Nah, jadi tidak lagi tergantung pada muatan Q1. Ya, di sini nggak ada lagi besaran Q1. Artinya, kalau kita ingin memperhatikan dampak besar gaya Coulomb, ya, persatuan muatan yang ada di Q1, ya, atau kita sebut dengan intensitas medan listrik, ya ini berarti gaya yang bekerja pada muatan 1 ini dibagi dengan muatan Q1 tersebut. Ya, jadi nanti kita bisa menghitung, ya, katakanlah kalau di sini saya punya suatu titik, ya, suatu titik ini. Berapa intensitas medan akibat muatan 2? Ya, jadi di sini tinggal nanti saya cari di sini, ya. Ini umpamanya R1-nya di sini, ya. Berarti di titik ini pada jarak R, ya. Ya, katakanlah di sini tadi sebelumnya adalah disimbolkan sebagai R12, ya ini sebagai R1 minus R2. Ini kan hanya dicari jaraknya saja ya. Ini kan jarak nih sebenarnya. Sorry, ini R12 itu adalah jaraknya. Nah, jadi saya ingin mencari pada jarak R dari titik ini, ya, pada jarak R dari titik ini, berapakah intensitas medannya? Ya, ya, di sini saya tidak bicara lagi berapa muatan gaya Coulomb yang bekerja pada muatan, tapi pada suatu jarak tertentu saja. Ya, maka di sini kita bicara ya medan listrik di titik ini ya sama dengan K Q2 ya, Q2 itu besarnya sumber muatan ya dikalikan dengan besar jarak atau berapa jaraknya ini. Ya, R1 minus R2 kuadrat ya, jarak kuadrat. Ya, AR 12.
Jadi contoh misalnya tadi Q2 ya sama dengan minus 300 mikrokulom ya. Saya kalau di sini positif saya pakai positif sajalah. 300 mikrokulom ini contoh yang baru misalnya ya. Berada pada lokasi Q2 tadi misalnya 200. Ya. Kita disuruh menentukan ya, tentukan intensitas medan ya, medan listrik ya pada titik ya katakanlah 10 ya misalnya seperti itu. Ya, berarti ini enggak bicara gaya yang bekerja pada suatu muatan ya. Kita bicara pada titik ini ya, pada titik 10 10 10 itu berapa pengaruh dari muatan Q2 ini. Ya, jadi kita tinggal cari berarti di sini vektor dari titik muatan ke titik yang dituju. Ya, berarti kalau kita bicara R1 minus R2 ya berarti ini adalah 10 dikurangi 2 berarti 8 AX, 10 kurangi 0 ya 10 AY, 10 kurangi 0 ya berarti sini adalah 10 AZ. Ya, jadi di sini ya katakanlah ini di titik P ya. Nah, maka kita bisa mencari intensitas medan listrik di titik P. Ya, tinggal 9 kali 10 pangkat 9. Ya, kalikan besarnya muatan sumbernya adalah Q2. Ya, berarti di sini adalah 300 ya, mikro, berarti 10 pangkat minus 6. Ya, dibagi, ya ini jaraknya, ya berarti dicari panjang vektornya ya. Berarti kalau di sini kita bisa cari dulu panjang vektor R1 dikurangi R2 ya, atau mencari jarak adalah akar 8 kuadrat ya, tambah 10 kuadrat ya, tambah 10 kuadrat. Ya, berarti akar 264 ya. Ya, berarti kalau di sini kuadrat, ya berarti di sini dibagi dengan 264. Ya, kemudian ya vektor satuan itu adalah vektor ini dibagi dengan besarnya. Ya, berarti di sini 8AX ditambah 10 AY ya, ditambah 10 AZ. Ya, dibagi dengan akar 264. Nah, itu mencari mencari intensitas medan listrik di titik P. Ya, misalnya kita mau mencari intensitas medan listrik di titik P. Ya, titiknya katakanlah ini 10, 10, 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Nah, jadi kita sudah mengenal ada dua besaran ya. Ya, jadi terkait dengan listrik, ya kita mengenal ada tadi gaya Coulomb, kemudian ada intensitas atau kuat medan ya. Ya, intensitas medan listrik. Oke, berikutnya. Nah, untuk menunjukkan besaran dari kuat medan atau intensitas medan listrik, ya, jadi ini disebut juga dengan kuat medan listrik. Ya, jadi intensitas atau kuat medan listrik itu ditunjukkan dengan adanya jumlah garis gaya. Ya, jadi di sini kita mengenal besaran lagi namanya jumlah ya, garis gaya listrik. Nah, apa itu garis gaya listrik? Ya, garis gaya listrik itu adalah jejak kurva yang ditinggalkan muatan positif. Ya, ya, jejak kurva ya yang ditinggalkan oleh muatan positif ya, berada pada suatu medan listrik. Ya, jadi misalnya begini ya. Jadi kalau di sini saya punya muatan positif. Tadi kalau saya punya muatan positif di dekat di sini, karena ini positif, sumbernya positif, kemudian di sini adalah muatan uji kita adalah muatan positif, maka dia akan ditolak. Ya, maka dia akan bergerak. Bergeraknya kemana? Menjauhi titik pusat. Ya, kalau di sini dia akan menjauhi. Nah, kalau di sini dia akan menjauhi, di sini juga menjauhi, di sini menjauhi, sehingga di sini arah garis gaya itu adalah jejak kurva yang ditinggalkan oleh muatan positif ya, berada pada suatu pengaruh medan listrik. Jadi di sekitar muatan ini kan tadi ada medan listrik ya. Nah, kalau saya beri muatan positif itu arahnya kemana? Nah, kalau saya lihat di sini, ya maka arahnya nanti akan ke sana. Ya, di sini dia akan ke sana. Ya. Kalau di daerah sini dia akan ke sana. Sini dia arahnya ke sana, ya, dan seterusnya. Ya, jadi garis gaya ini berapa besar garis gaya ya itu menentukan intensitas medan listrik. Ya, jadi kalau makin dekat ke sini kan makin rapat, makin jauh makin renggang. Nah, itu tadi menjelaskan bahwa intensitas itu ya besarnya kuat medan itu menyatakan kerapatan garis gayanya. Kalau makin rapat, ya jumlah garis gayanya makin banyak, maka intensitas medan listriknya makin besar. Ya, jadi tadi intensitas medan listrik ya tadi hubungannya ya itu kan sebanding dengan nilai muatan berbanding terbalik dengan jarak. Ya. Jadi di sini tadi R1 minus R2 ini kan jarak sebenarnya. Berbanding terbalik dengan jarak. Ya. Jadi intensitas medan ya itu berbanding terbalik dengan jarak. Ya, jarak kuadrat. Artinya apa?
jaraknya makin jauh, intensitasnya makin kecil. Nah, itu ditunjukkan oleh jumlah garis gaya yang makin renggang ya atau makin sedikit. Itu yang menyatakan intensitas medan listrik. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita tadi adalah sumber muatannya adalah muatan negatif misalnya ya. Ini muatan negatif. Maka kalau kita tempatkan muatan uji positif di sini, maka dia akan mendekati. Ya, akan mendekati. Ya, di sini dia akan mendekati. Ya, di sini dia akan mendekati. Nah, jadi untuk garis gaya ya, itu dia akan keluar dari muatan positif dan dia akan menuju pada muatan negatif. Ya. Jadi garis gaya itu jejak kurva yang ditinggalkan oleh muatan uji positif berada pada suatu medan listrik. Ya, jadi kalau akibat sumber muatan positif, maka dia arahnya menjauhi muatan ini, muatan positif ini. Kalau dia muatan negatif, dia akan menuju muatan negatif tersebut. Nah, ini terkait dengan garis gaya listrik. Ya, jadi di sini hukum Coulomb tadi simbolnya F, ya. Intensitas medan listrik simbolnya E. Nah, untuk garis gaya listrik, ya, di sini dinyatakan dengan rapat garis gaya atau kerapatan, ya. Rapat garis gaya listrik yang kerapatannya, ya, kerapatan itu menyatakan jumlah garis gaya, ya, persatuan luas, ya. Jumlah garis gaya, ya, persatuan luas. Nah, jumlah garis gaya persatuan luas itu nanti disimbolkan ya dengan huruf D. Ya, ini adalah jumlah garis gaya persatuan luas. Nah, satuannya ya tadi kita bicara satuan ya. Kalau gaya Coulomb, gaya itu satuannya Newton ya. Kemudian medan listrik ya, nanti kalau kita runut ini satuannya ya tadi dari gaya Newton ya, kemudian K, Q kita masukkan. Nah, nanti di sini satuannya adalah volt per meter. Kemudian untuk jumlah garis gaya ya, jadi nanti identik garis gaya itu menyatakan sebanding dengan muatan ya. Jadi nanti di sini jumlah garis gaya itu dinyatakan dengan Coulomb ya, luasnya berarti meter persegi. Ya, jadi jumlah garis gaya ya, jumlah besarnya garis gaya itu bergantung pada berapa besar muatan sumbernya ini. Ya, jadi nanti disimbolkan atau satuannya adalah Coulomb per meter persegi, simbolnya adalah D. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, berikutnya ya. Jika sumber muatan ini Q ya.
kemudian kita ingin mengevaluasi ya pada jarak R. Ya, misalnya ini pada jarak R. Ya, berapakah rapat garis gaya dalam suatu bola? Ya, misalnya ini kita punya bola, jari-jarinya R. Ya. Berapakah rapat garis gayanya? Ya, jadi dalam ini rapat garis gaya listrik ya. Karena kita berasal atau membahas tentang muatan listrik. Ya. Jadi garis gaya ini nanti akan sama dengan jumlah garis gaya dibagi dengan luas ya. Jadi rapat garis gaya itu jumlah garis gaya sama dibagi dengan luasnya. Ya, jadi di sini jumlah garis gaya dibagi dengan luas. Nah, luas bola berapa? Ya. Kalau jari-jarinya R, ya, maka luas bola ini adalah 4pi R kuadrat. Nah, jumlah garis gayanya itu nanti sebanding dengan muatan ini, Q. Ya, jadi di sini akan sama dengan Q. Ya. Arahnya kemana? Ya, sesuai dengan arah dari garis gaya ini. Arahnya dia keluar atau menjauhi garis normal. Menjauhi muatan ini. Jadi ini kan radial ya, radial itu menjauhi titik pusat. Ini menjauhi titik pusat. Maka saya bisa nyatakan ini vektor satuannya adalah menjauhi titik pusat ini, AR. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya antara rapat garis gaya dengan medan listrik? Ya. Jadi di sini kalau E itu adalah kaki R1, ini sama dengan R. Ya, ini kan mencari jarak ya. Jadi kalau saya nyatakan kembali, K tadi adalah 1/4 pi epsilon 0. Kemudian ini adalah K, ya. Ya, R1 minus R2 ini adalah saya nyatakan sebagai jarak, berarti ini R kuadrat. Ini adalah AR. AR12. Jadi E sama dengan K-nya adalah 1/4 pi epsilon 0, berarti Q per R kuadrat AR. Nah, sedangkan saya punya rumus D, ya di sisi lain, D, ya rapat garis gaya listrik, ya itu sebagai Q per 4 pi R kuadrat AR. Nah, ini kalau AR12 boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini kan mirip ya. Mirip. Nah, hubungannya apa antara D dengan ini, dengan E? Yang berbeda hanya konstanta epsilon 0 ini. Ya, jadi D itu sama dengan ya, E medan listrik, ya, tapi dikalikan dengan epsilon 0. Jadi kalau E ini saya kalikan dengan epsilon 0, epsilon 0 kan bisa dicoret. Ya. Jadi rapat garis gaya listrik ya menyatakan jumlah garis gaya listrik persatuan luas, ya. Jumlah garis gaya listrik persatuan luas. Sebentar, ini nggak kelihatan.
Ya, itu bisa dinyatakan dengan epsilon dikalikan dengan E. Ya, epsilon dikalikan dengan E. Nah, ini baru kelihatan. Oke, ini. Ya, jadi kita sudah mengenal ada 3 besaran ya. F, E, dan D. Nah, ini semuanya saling terkait ya. F itu sama dengan, ya kalau boleh dinyatakan, ini adalah E itu sama dengan, tadi adalah F ya, dibagi dengan besarnya muatan di titik tersebut, gitu ya. F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat AR, gitu ya. Nah, D itu adalah jumlah garis gaya persatuan luas, itu adalah besarnya medan listrik dikalikan dengan permitivitas medium atau bahan yang ada di sini. Dalam hal ini, E0 itu adalah permitivitas udara atau ruang hampa. Nah, dari sini, ya, dari 3 besaran ini, kemudian kita masuk ke hukum Gauss tentang medan listrik. Jadi persamaan Maxwell, ya, yang pertama itu diambil dari hukum Gauss ya, tentang medan listrik. Nah, hukum Gauss itu menyatakan bahwa, ya, jadi kalau misalkan ya, katakanlah kita punya suatu sumber muatan ya, katakanlah di sini saya punya muatan positif ya 5 nanokulom ya, di sini saya punya muatan negatif ya, katakan di sini minus 3 nanokulom ya, di sini saya punya muatan negatif minus 2 nanokulom. Maka di sini jumlah garis gaya itu sebanding dengan muatan penyebabnya, dan arahnya dia kalau muatan positif dia keluar yang menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif ya, katakanlah seperti ini ya, keluar muatan positif menuju muatan negatif ya, keluar muatan positif ya, menuju muatan negatif, katakanlah begini. Jadi jumlah garis gaya itu sebanding dengan muatannya. Nah, hukum Gauss mengatakan ya, jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup ya, menembus suatu permukaan tertutup ya, sama dengan muatan total yang terlingkupi. Ya, muatan total yang terlingkupi oleh permukaan tersebut. Ya. Ini bunyi dari hukum Gauss tentang medan listrik. Jadi kalau kita buat suatu permukaan tertutup, ya, jadi kalau kita buat suatu permukaan tertutup sebarang, misalnya kita buat permukaan tertutup bola, berapa jumlah garis gaya yang menembus bola ini? Ya, kita lihat yang menembus 1, 2, 3, 4, 5. Karena menembus keluar, maka kita menyatakan bahwa jumlah garis gaya ya, yang keluar ya, berarti di sini adalah positif 5. Kalau kita buat suatu permukaan tertutup di sini ya, permukaan tertutup
Ya, berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup ini? 1, 2, 3. Ya, berarti jumlah garis gaya ya akan sama dengan, karena dia masuk maka minus. Ya, minus 3. Nah, begitu juga kalau misalkan kita buat ya suatu permukaan tertutup di sini. Ya, berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan ini? Hasilnya minus 2. Nah, hukum Gauss menyatakan jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terlingkupi. Jadi daripada kita ngitung berapa jumlah garis gaya yang menembus ini, lebih baik lihat aja di sini muatan yang terlingkupi berapa. Ya, di sini plus 5, di sini minus 2, ya, muatan yang terlingkupi minus 2, di sini adalah minus 3. Ya, jadi jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terlingkupi. Nah, ini fenomenanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana ini dirumuskan dalam bahasa matematika, ya. Tadi D itu adalah garis gaya, ya, persatuan luas. Ya, satuannya adalah coulomb per meter persegi. Nah, bagaimana kita menghitung jumlah garis gaya kalau diketahui D, ya, kemudian luasan tertutup ini. Nah, kita menghitung jumlah garis gaya. Ya, jumlah garis gaya berarti D sebagai rapat garis gaya dikalikan dengan luas. Atau dalam hal ini kalau kita ngitung berarti kita integralkan terhadap luas. Ya, jadi D ya diintegralkan terhadap luas. Berarti ini adalah integral luas. Karena ini adalah permukaan tertutup, berarti kemudian ini adalah integral permukaan tertutup. Ya, jadi integral permukaan tertutup d.ds sama dengan muatan total yang terlingkupi. Ya, berarti di sini adalah Q total. Nah, maka persamaan Maxwell yang pertama dari hukum Gauss tentang medan listrik itu berbunyi seperti ini. Ya, jadi kita bisa menyatakan sebagai integral d ya dot ds akan sama dengan Q total. Nah, ini hukum Maxwell yang pertama ya, diambil dari percobaan atau hukum Gauss. Ya, jadi kita sudah dapat satu persamaan ya diambil dari hukum Gauss tentang medan listrik. Ya, ini persamaan Maxwell yang pertama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, kalau itu Pak, itu kan 5 nanokolom Pak. Ya. Misalnya 5 kolom berarti ntar gimana Pak? Apa sama tetap 5 apa jadi berapa Pak? Ini kan ilustrasi ya. Jadi ilustrasinya di sini katakanlah berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup ini. Maka ini ngitungnya adalah jumlah garis gayanya adalah 5 nanokulom gitu. Jadi jumlah garis gaya itu sama dengan satuan
satuan muatan. Kalau nanti misalnya di sini plus 5 kulom, berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup ini? Ya, permukaan tertutup ini. Ya, jumlah garis gayanya adalah 5 kulom. Ya. Jadi satuan garis gaya itu sama dengan satuan muatan. Ya, jadi kalau di sini muatannya 5 nanokulom, saya tanya berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan ini? 5 nanokulom. Nah, tadi kan 5 garis ini kan saya mengilustrasikan ya, sebenarnya gambarnya nggak seperti ini ya, karena ini kan gambaran ilustrasi saja. Tapi yang jelas berapa jumlah garis gaya yang terlingkupi permukaan Gauss ini 5 nanokulom. Kalau di sini plus 5 kulom ya, berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan ini 5 kulom. Nah, saya tanya ini kan minus 2 tadi ya. Berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan ini? Itu adalah minus 2 nanokulom, gitu lebih tepatnya. Berapa jumlah garis gaya yang menembus permukaan misalnya kubus ini? Minus 3 nanokulom. Kenapa minus? Karena dia masuk. Kenapa minus 3 nanokulom? Ya, ini satuan garis gayanya sama dengan satuan muatan. Ya, begitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke. Nah, berikutnya kita bicara tentang medan magnet ya. Ya, jadi kita bicara tentang medan magnet. Jadi kalau medan listrik itu asalnya, kalau yang sebelumnya kita bahas itu terkait dengan muatan listrik, medan magnet itu berasal dari arus listrik. Ya, jadi kalau di sini ada kawat, ya di sini ada arus I, gitu ya. Ya, maka di sekitarnya ya akan timbul medan magnet. Nah, berapa besar medan magnet? Nah, jadi kalau ini arus ya, ini satuannya ampere. Ya, kemudian di sini ada besaran namanya intensitas medan magnet. Ya. Jadi intensitas medan magnet ini disimbolkan adalah H. Pasangannya kalau di medan listrik tadi E. Ya, di sini satuannya ampere per meter. Ya. Nah, jadi ya sebelumnya saya nyatakan dulu ini intensitas medan magnet ya. Kemudian ada besaran lagi rapat garis gaya magnet. Nah, ini disimbolkan dengan B. Ya, jadi ini rapat garis gaya magnet ya, disimbolkan dengan B ya. Karena ini menyatakan kerapatan garis gaya magnet ya, berarti di sini rapat garis gaya magnet persatuan luas. Ya, rapat garis gaya magnet persatuan luas. Nah,
Bedanya dengan medan listrik, ya. Jadi kalau di sekitar arus listrik, maka dia akan timbul medan magnet yang arahnya itu sesuai dengan skrup putar kanan, ya. Sebenarnya kalau di dalam matematiknya ini, ya, berapa besar rapat garis gaya, ya, itu sebenarnya mirip dengan medan listrik tadi, ya. Jadi di sini kalau saya ambil sepotong, ya, elemen, ya, ini di sini adalah DI, elemen kecil arus, gitu, ya. Maka besarnya medan magnet, ya, besarnya medan magnet akibat sepotong arus, sepotong kawat yang elemen panjang DI ini, ya, ini adalah sebanding dengan arusnya, ya, kemudian berbanding terbalik dengan R, ya, misalnya ini pada jarak R, ya, pada jarak R berbanding terbalik dengan R kuadrat, sama dengan tadi medan listrik. Nah, cuma arahnya adalah, ya, jadi di sini elemen panjangnya adalah DL, ya, DL itu adalah elemen panjang sesuai dengan kawat ini DL, nah, DL. Kemudian, ya, dikalikan dengan atau ya, di sini perkalian cross, ya, cross AR, gitu, ya. Jadi kalau Anda bandingkan tadi dengan medan listrik, ya, E, ya, itu sebagai Q, ya, sebanding dengan Q, ya, per 4pi R kuadrat, gitu kan, ya. Di sini adalah AR, gitu kan, ya. Jadi mirip, ya, cuma kalau kita menghitung medan magnet, ya, akibat kawat yang sangat panjang, ya, misalnya kita ambil sebagian kecil saja ini, maka komponen medan magnetnya juga sebagian komponen ini. Jadi ini DH. Ya, kalau mencari H-nya, ya, berarti nanti kita integralkan, ya. Ya, I, ya, DL, ya, cross AR, gitu, ya, per 4pi R kuadrat, gitu. Nah, jadi supaya mudah, ya, maka ini kita mengambil elemen sepanjang elemen panjang kawat kecil, ya, diferensial, ya. Maka ini sebanding dengan arus, ya, kalau ini sebanding dengan Q, maka di sini berbanding terbalik dengan 4pi R kuadrat, cuma arahnya, ya. Arahnya adalah elemen panjang ini berarti ini DL, ya, DL itu berarti katakanlah ini ke atas, AR itu berarti menjauhi titik pusat, maka DL cross AR itu berarti skrup putar dari DL diputar ke arah AR. Jadi DL itu ke atas, AR itu ke sana, ya, jadi ini ke atas, AR ke sana. Kalau diputar skrup, ya, ini perkalian cross, ya, ini DL AR. Berarti skrupnya ini kan masuk. Ya, berarti di daerah ini, ya, di sebelah kanan dari kawat berarus ini, maka di sini adalah arahnya ini masuk, skrupnya masuk. Ya, arah medan magnetnya akan masuk. Nah, begitu juga di setiap titik, ya, maka di sebelah sini nanti
Ya, di sini adalah arahnya adalah keluar. Ya, ini kalau ini adalah apa? Panah, kalau kita lihat ini adalah keluar, ini masuk ke sana. Nah, dengan kata lain, maka arah dari garis gaya magnet yaitu akan seperti ini ya. Di setiap tempat ya, itu akan berputar seperti ini. Jadi dengan ini kita bisa melihat bahwa garis gaya magnet itu berbentuk loop tertutup. Ya. Ya, jadi tidak berujung dan tidak berpangkal gitu ya. Pangkal ya. Beda dengan medan listrik ya. Tadi medan listrik kan berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Artinya ada ujung, ada pangkal. Kalau di sini, ya garis gaya magnet itu membentuk suatu loop, ya melingkar gitu ya. Nah ini sesuai dengan sekul putar kanan ya. Jadi ini arah jempol. Ya, jadi kalau Anda gambarkan ya, ini adalah arah jempol, ini adalah jari-jari gitu ya. Ya, jadi nanti kalau Anda mencari arah garis gaya magnet ya, yang arah dari kawat, arah arus ya. Arah arus ini menyatakan arah Anda melihat apa jari-jari ya, ini jempol Anda gitu ya. Kemudian di sini kan ini jari-jari ya. Nah, inilah ini. Ya, ini adalah arah arus. Ya, ini adalah arah medan magnetnya, H. Ya, arah arus dengan arah medan magnet. Nah, apa akibatnya kalau garis gayanya ini berupa loop? Maka kalau kita buat suatu permukaan tertutup di sini, maka jumlah garis gaya yang masuk sama dengan jumlah garis gaya yang keluar. Ya, jadi hukum Gauss kalau kita terapkan ya, di medan magnet, ya, maka jumlah garis gaya yang menembus ya suatu permukaan tertutup ya, karena garis gayanya jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar, maka ini akan sama dengan 0. Ya, jadi kalau menurut gambar ini masuk itu -3, keluar adalah +3. Ya, jadi jumlah garis gaya total yang menembus suatu permukaan tertutup, ya, garis gaya magnet dalam hal ini ya, maka jumlahnya sama dengan 0. Sehingga kalau kita nyatakan dengan persamaan, ya, maka di sini kita tuliskan persamaan Maxwell, ya, yang kedua, ya, diambil itu dari hukum Gauss tentang medan magnet. Ya, maka kita nyatakan jumlah garis gayanya berarti B ya kita integralkan terhadap luas. Ya, tapi kalau luasnya itu karena dia permukaan tertutup, maka integral lintas permukaan tertutup B dot ds ya, totalnya sama dengan 0. Ya, jadi jumlah garis gaya yang menembus
suatu permukaan tertutup, ya, kalau kita terapkan dalam medan magnet, ya, jumlah garis gayanya sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah yang masuk, ya, sama dengan jumlah yang keluar. Dengan kata lain, dari persamaan Maxwell ini, ya, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada sumber muatan magnet. Ya, jadi tidak ada muatan magnet yang terlingkupi permukaan ini, permukaan tertutup ini. Jadi tidak ada sumber muatan magnet. Kalau di sini kan ada muatan listrik, ya, maka kita bisa menghitung, oh ada muatan yang terlingkupi, muatan listriknya sekian. Kalau di sini, ya, muatan magnetnya selalu 0 atau tidak ada. Ya, jadi ini mau mengatakan bahwa jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tinggal nanti Anda latihan soal, ya. Jadi sekali lagi isi dari mata kuliah ini adalah 4 persamaan Maxwell, ya, 4 persamaan Maxwell. Lalu itu sebelum UTS, setelah UTS adalah aplikasinya. Nah, jadi kita sudah dapat 2 persamaan Maxwell bentuk integral ini namanya. Karena kita di sini ada integral, ya, integral permukaan tertutup. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ya. Jadi ini bentuknya integral, ya. Ya, yang ini bentuknya integral. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kuliah sampai di sini. Nah, nanti kalau udah ini kan 2 persamaan, berarti butuh 2 persamaan lagi. Kalau sudah 4 persamaan Maxwell, ya udah selesai kuliah. Nah, tinggal kita latihan soal. Nah, nanti saya kirim latihan soal. Silahkan Anda latihan soal, ya. Kalau nggak ada pertanyaan di sini, kuliah kita akhiri.